peristiwa yang disuruh-suruh itu, saya heran. Ya. Kenapa heran? Begini, kenapa sampai terkepung? Kan terkepung sekarang. Iya. Nah, terkepung kok kalah sama mereka. Oke, sekarang kembali ke tugas pertama Anda di Densipur 5 Ambon ya. Salah satu komandannya itu kan Suryo Prabowo ya, waktu itu Mayor Suryo Prabowo. Suryo Prabowo. Gimana dia mendidik Anda di Densipur 5? Iya, jadi beliau masuk itu tahun 90 dengan pangkat mayor. Ya. Dengan pangkat mayor. Saya masih pangkat Letnan 2 ke Letnan 1. Iya. Karena saya kan tamat 88. Iya. Berarti masih masa dinas 2 tahun ya. Iya. Nah, nanti bisa letu itu ketika masa dinas 3 tahun. Iya. Jatuh 3 tahun. Nah, pada saat beliau menjabat tahun 90, terus 91, saya diangkatlah menjadi Kasih Intel Ops. Dari Komandan Peleton menjadi Kasih Intel Ops. Iya. Nah, ketika menjadi Kasih Intel Ops, Danton ke Kasih Intel Ops, itu beliaulah melatih saya, mendidik saya sebagai perwira staf untuk bidang intelijen dan operasi. Iya. Nah, keras nggak didikannya? Ya? Keras nggak didikannya itu? Ya pasti keras, Pak. Keras sekali, Bung. Jadi karena beliau kan abiturian Akmil tahun 76. Beliau kan lulusan terbaik tahun 7 di Akabri Udara. Akabri Udarat istilahnya. Akabri umum dan darat ya istilahnya. Iya. Nah, ketika menjadi yang terbaik tahun 76, ya beliau profesional. Dan beliau tumpahkan dari pengalaman itu apa yang menjadi ide-ide beliau. Saya dididik oleh beliau, ya, dilatih oleh beliau menjadi staf yang bagus, dan selalu berpedoman pada buku-buku yang ada, pada petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, saya lakukan. Iya. Itulah saya berkomunikasi dengan Pak Letnan Jenderal Suryo Prabowo. Nah, gitu. Nah, jadi saya dilatih oleh Pak Budiman. Di perwira pertama di Ambon, Komandan Densipurnya Pak Suryo Prabowo, ya sudah ketemu ideal. Ya, jadi Anda dididik oleh orang terbaik ya. Iya. Oke, Bang Junior. Ini kan waktu itu Ambon Maluku masih di bawah Kodam Trikora ya. Jadi Irian Jaya dan Maluku ya. Nah, ini kan Anda termasuk atau mungkin sekitar 9-10 tahun di daerah operasi baik di Maluku dan terutama di Papua. Ini sedang ada kasus ramai nih ya. Ramai di Yahukimo. Udah kejadian 2 kali nih di pos Koramil persiapan Siru-Siru Yahukimo. Anda kan dulu komandan tim pembangunan komandan tim pembangunan markas-markas TNI di Timika, di Mimika. Bagaimana pengalaman Anda operasi sampai 9-10 tahun di wilayah Papua, sehingga untuk bisa mengevaluasi kasus yang terjadi di Yahukimo? Apa kekurangannya? Kan era Anda itu tentu lebih bahaya sekali, masih hutan belantara, Timika-Mimika. Mungkin bisa diceritakan, Bang Junior. Begini, Bung. Ya. Jadi di dalam pelaksanaan tugas operasi dari dulu sampai sekarang, itu teknik-teknik pertempuran, teknik-teknik persiapan itu sama. Sama ya? Nggak hanya.
Jadi kalau namanya perwira, untuk komandan kompi ke bawah, ada namanya P3, prosedur pimpinan pasukan. Nah, dengan singkatan ada disebut rentur taipur keluas. Rentur, itu perencanaan awal. Kemudian tur pengaturan sementara. Tai itu artinya pengintaian. Survei. Pur penyempurnaan rencana awal. Sementara tadi itu. Jadi hasil dari pengintaian atau survei itu maka direncanakan, disempurnakan. Pur penyempurnaan. Habis itu setelah laksanakan itu namanya kita keluarkan perintah. Keluarkan perintah. Setelah itu pengawasan. Artinya prosedur pimpinan pasukan itu mulai dari kapten sampai sersan 2 atau kopral itu melaksanakan namanya rentur taipur keluas. Mau dari dulu sejak TNI terbentuk selalu itu sampai sekarang tidak ada perubahan. Artinya begini. Selama saya bertugas di Kodam 8 Trikora dari tahun 88 sampai tahun 97 saya sekolah ke Pusdiksi, itu tidak ada perubahan sampai sekarang. Nah, peristiwa yang disuruh-suruh itu saya heran. Kenapa heran? Begini, kenapa sampai terkepung? Kan terkepung sekarang. Iya. Nah, terkepung kok kalah sama mereka. Gini. Pengalaman Anda gimana supaya nggak terkepung itu? Sambil diminum dulu, Bang Junior. Ini begini. Saya tahun 96, saya diperintahkan untuk melaksanakan sebagai perwira pengawas pembangunan pangkalan ABRI. Itu di Mile 32, termasuk di Jila, ya, Koramil Jila, kemudian di Kuala Kencana. Di Mile 32 itu bangunlah Makodim dengan Mapolres di Mile 32. Nah, saya cuma berempat. Berempat aja? Perwiranya? Berempat. Perwira saya sendiri, kemudian dibantu oleh 3 bintara saya. Tapi tugas saya kan pengawasan pada saat itu. Namun sebelum tahun 96 itu saya pengalaman di Densipur 5 bergantian dengan Densipur 10 di Jayapura, Waena sana. Itu bergantian melaksanakan pembangunan jalan dari Arso, ya, atau dari katakanlah dari Jayapura sampai ke Merauke. Itu punya tahapan pembangunan jalan. Anggaran negara, tapi pelaksanaan oleh pasukan seni tempur, dilindungi oleh pasukan lain-lainnya. Namun dalam pelaksanaan itu kita melaksanakannya tadi prosedur pimpinan pasukan. Kan kita di pos-pos. Tapi kalau tempur itu kan dia bawa alat apa semua untuk melaksanakan pembangunan jalan. Pembangunan jalan dibuka dulu hutan itu. Nah, prosedurnya sama. Mau infanteri, ngepos, pengamanan, patroli, segala macam. Nah, sekarang yang namanya pengintaian, survei, itu namanya patroli, Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, di dalam patroli, ya ada namanya patroli pengamanan. Nah, patroli pengamanan, mau dia korpsnya ajudan jenderal, mau korpsnya bekang, mau korpsnya, dulu korpsnya bekang itu korps intendan dengan korps angkutan militer. Nah, kemudian korps zeni dan sebagainya, mau infanteri, mau kavaleri, mau artileri, semua sama ilmunya. Patroli itu ada patroli pengintaian, ada patroli pengamanan, patroli jarak jauh. Nah, atau patroli tempur. Jadi namanya patroli itu kewajiban
tentara darat. Nah sekarang dilaksanakan nggak? Kok bisa bobol ya? Justru itu, samalah orang sipil juga, dia kalau menempati suatu rumah, dia patroli nggak? Dia survei nggak tempat itu? Mestinya kalau begitu. Sipil, ya? Iya. Ya sama. Dia adakan penelitian, benarkah di sini tempatnya aman, tempatnya nyaman, mau dibangun perusahaan, sama. Strateginya sama, hanya sebutannya saja, peristilahannya, terminologi saja. Masa di suatu tempat, kok bisa dia dikepung? Nah, sekarang yang namanya patroli atau survei, atau pengintaian, itu kan kita tahu penduduknya di mana. Kita sebelum, jadi gini, mohon maaf ya, itu pos Ramil, rayon militer itu, mau jadi Koramil, itu kan beberapa orang dia dipersenjatai apa segala macam. Dia sebelum datang di situ dilatih. Dia dilatih oleh siapa? Ya oleh kita. Nah, katakanlah dia dari kodam tertentu. Ketika di kodam tertentu itu dipilih prajurit-prajurit yang akan melaksanakan tugas itu, dibekali dia. Nah, ketika dia dibekali, di antaranya sebelum kamu menempati itu, kamu patroli dulu. Nah, setelah ditempati, nanti dia menganalisa datanya ini. Nanti rumah ini adalah namanya si A, si B, si C. Daerah ini yang dekat jembatan ini berbahaya nih. Karena di situ ada ketinggian yang bisa ditempati oleh OPM. Organisasi Papua Merdeka. Ini kan separatis sebenarnya. Iya. Dan kita bisa golongkan masyarakat yang ada di situ, mana yang membela, mana yang tidak. Itu sampai dibikin bagan. Detail itu ya? Detail ya? Iya. Sampai yang namanya prajurit 2, itu disuruh dia tiarap di situ, atau berdiri, atau dia jongkok, terus gambarkan 100 meter ke depan. 10 meter adalah lekukan, ada pohon. 20 meter ada jembatan. 30 meter sampai 100 meter ini adalah tikungan dan sebagainya. Saya bisa menembak dari sini. Itu dipetakan. Namanya kalau kita dulu dilatih di Taruna sampai sekarang namanya peta jarak. Iya. Peta jarak itu di situ ke depan itu dengan sudut kiri kanan itu dipetakan. 20 meter, 30 meter, 40 meter sampai 100 meter. Dengan jangkauan dari tempat kita itu, senjata kita mau diarahkan kemana? Iya. Nah, begitu juga menempati suatu pos Ramil. Dia pasukannya berapa? Dia ada perwira kan di situ. Iya. Bintaranya kan jagoan semua, sudah dididik, sudah dilatih. Nah, dan dilaksanakan untuk memenuhi penganalisaan data yang ada, dia rajin patroli. Iya. Ketika rajin patroli, mudah-mudahan, makanya kan ada namanya semacam pepatah kata-kata di dalam kesatuan itu dimanapun. Lebih baik mandi keringat daripada mandi darah di medan pertempuran. Artinya kita capek-capek lah nggak apa-apa, tapi jangan sampai mandi darah mati. Iya. Nah itu pesan saya, bukan pesan saya, kita semua. Iya. Makanya kalau ada anggota yang malas-malasan, dia gebuk. Kampleng dia. Anda lakukan itu dulu ya? Wah, sampai sekarang kalau ada begitu saya gaplok itu. Oh gitu ya. Jadi, kenapa? Rasa sayang kita. Bayangkan itu mati itu. Iya. Itu adalah disiplin militer. Harus. Tidak bisa tawar-menawar ya? Tidak boleh.
Lebih baik mandi keringat daripada mandi darah. Ini sekarang mandi darah mati. Baiklah Bang Junior, jadi 9 tahun di daerah operasi Anda bisa memberikan saran-saran seperti itu. Ini ada pernyataan nih dari mantan Komandan Sesquad, Komandan Anda dulu, Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Agung Risdianto. Ya, katanya Anda itu perwira yang pintar, lurus seperti pohon bambu, sehingga nggak bisa digoyang-goyang gitu. Kira-kira apa maknanya? Beliau. Saya apresiasi pernyataan beliau. Iya. Memang seperti itu. Kita perwira harus lurus dalam hal moral loh ya. Iya. Moral. Tapi di dalam hal pengembangan taktik, sampai ada orang bilang nanti bagaimana saja ini. Sampai misalnya begini, M5 itu gerakan perorangan, M5 itu singkatan dari menghilang. Menghilang itu maksudnya jangan sampai kelihatan dari tinjauan musuh gitu. Menghilang. Menghilang, kemudian meninjau, melihat gitu ya. Terus merayap. Iya. Nah, gitu. Merayap maksudnya mendekati. Iya. Tuh. Baru menembak. Itu M5. Iya. Atau mendekat ya, baru kita tembur. Nah, kalau kita ikuti urut-urutan begitu, suatu saat kita sudah tahu dekat situ, ngapain lagi kita mau merayap mendekat lagi? Ya langsung saya tembak. Kan gitu. Iya. Saya dibilang lurus, ya lurus artinya ilmu yang ada dibekali kepada kita harus. Iya. Nah, itu harus lurus. Tapi dalam penerapannya harus fleksibel. Kemudian saya terima kasih apresiasi beliau mengatakan saya lurus seperti bambu. Terima kasih. Artinya saya penuh untuk menguasai satu ilmu. Kemudian pintar. Perwira harus pintar. Kalau tidak pintar, ya tidak mungkin jadi perwira. Iya. Jadi bintara saja pelatih, bintara pelatih harus pintar. Iya. Saya jadi dosen. Dosen di squad. Yang diajari itu orang-orang jagoan semua. Orang-orang pinter ya. Terus katanya Anda memang cocok di bidang pendidikan. Mungkin cocok juga Anda ya ke Universitas Pertahanan atau ke Kodiklatat lagi barangkali begitu ya. Terserah pimpinan TNI ya. Saya suka. Oh iya. Nah kan saya kan memang kakek buyut saya seorang guru. Ayah Anda? Bapak saya seorang guru. Guru Belanda. Iya. Ingat, Jenderal Sudirman juga seorang guru. Guru Muhammadiyah. Iya. Jenderal Nasution juga dulu guru. Ya? Jenderal Nasution juga guru. Iya. Jadi Anda memang cocok ya di bidang pendidikan. Oke. Iya. Bang Junior, ini kan kemarin Anda menarik ketika kasus Anda membela rakyat di Manado ya, yang bersinggungan dengan konglomerat Citraland gitu ya. Nah, kemarin saya dengar lagi